Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita bertemu lagi ya. Kali ini kita akan mengganti ecu KRX 230 ya. Nah, ecu cuken guys. Jadi karena ini untuk keperluan sahabat ya, jadi ownernya pengen memaksimalkan performa motor ini ya. Meskipun untuk engine-nya masih full standar ya, hanya penggantian knalpot dan ecu. Ecunya sudah terpasang guys. Oke, di sini ini KRX 230 yang speedometer ya aslinya. Jadi untuk pembelian ecu ini ada dua tipe ya, 230 speedo dan non speedo atau 230R guys. Jadi pada saat beli ecu jangan sampai salah ya. Selanjutnya kita lagi mempersiapkan ini alat bantu untuk setting AFR-nya guys. Jadi ini posisinya di sini guys. Nah seperti ini nanti. Sensor aslinya itu ada di sini guys. Jadi ini posisinya sempit ya, sulit untuk menaruh sensor AFR wideband. Ya, jadi kita tidak akan mengganggu yang aslinya. Ya, kita akan buatkan adaptor terlebih dahulu seperti ini. Ini di bekas lubang pair ya, lubang ais ya kalau di motor Yamaha. Ini di KLX juga ada ya. Nanti kita akan pasang adaptor, kemudian sensornya ditanam di sini. Setelah nanti setting baru dipasang kembali seperti aslinya guys. Jadi kita tidak harus menambahkan dudukan sensor di knalpot. Cukup di sini guys. Ke akhirnya nanti kita akan sepil guys seperti apa performa dari KRX 230 dengan mengganti ecu dan knalpot ya. Oke, ikuti terus guys. Oke guys, sebelum kita setting kita pasang dulu adaptornya ya, adaptor dudukan sensor. Ini alat bantunya tadi yang kita bikin. Nah, karena ini motor baru ya, jadi kita harus bikin alatnya dulu. Nah, kita pasang. Dan dikencangkan guys. Nah, kemudian sensor widebandnya kita pasang di sini guys. Ya seperti ini, dan ini tinggal dihubungkan ke modul dyno ya di komputer ya. Selanjutnya tinggal setting guys. Kenapa selalu pakai sensor wideband untuk setting ecu ya guys? Karena untuk bisa akurat itu harus pakai alat yang memadai guys. Salah satunya ya modul AFR wideband ini guys. Jadi nantinya kita bisa melihat AFR secara real time ya di atas dyno. Kemudian kita mencari AFR yang ideal untuk mesin ini supaya performanya bisa keluar secara maksimal seperti itu guys. Oke guys, tinggal setting ya, dan nanti akan lihat hasilnya. Oke guys, proses settingnya sudah selesai ya. Saatnya kita melihat hasilnya. Ya, kita bandingkan sama ecu standarnya. Karena tadi gitu kita tes juga menggunakan ecu standarnya dulu. Kemudian kita ganti pakai cuken ya. Seberapa besar peningkatannya? Kita lihat grafiknya guys. Untuk ecu standar maksimum powernya tadi ada di 1658 ya, di RPM 6500,
Dan setelah pakai juken ada peningkatan sebesar 1823 di RPM 7700 ya. Ini naik hampir sekitar 2 HP ya dari standarnya. Bisa dilihat grafiknya di sini yang berwarna merah. Ya, warna merah selalu di atas warna biru ya. Ini menunjukkan powernya lebih besar di rentang RPM mulai 6000 sampai 10.000 ya. Nih, otomatis ini napasnya nanti akan lebih panjang ya, karena kita pasang limit di 10.000, dimana standarnya itu hanya sekitar 9.000 ya. Nah, ini kita ternyata bisa dinaikkan sampai 10.000. Tentu dengan pertimbangan masih aman guys. Kalau di atas 10.000 itu saya rasa perklepnya tidak cukup ya untuk RPM itu, karena sudah ada bunyi semacam ngeritik ya. Itu menandakan perklepnya sudah lemah ya di atas RPM 10.000 itu. Ya, karena ini mesinnya standar guys, jadi kita maksimalin aja sampai 10.000 ya. Nah, di sini grafiknya di atas 9.000 itu masih naik ya. Masih ada di kisaran 15 HP. Tuh. Jadi ini masih bagus dan kita limit di 10.000. Ya, yang penting sesuai permintaannya guys, supaya motornya ini memiliki napas yang lebih panjang dari standarnya. Ya, kalau standarnya 9.000 sudah limit, 10.000 saya kira masih cukup aman ya, masih cukup aman dan cukup panjang napasnya. Oke guys, mungkin itu saja hasil percobaan kita kali ini. Untuk yang penasaran dengan performa dari KLX 230 mesin standar dengan penggantian ECU saja dan disertai knalpot ya, mungkin sekedar informasi saja ya guys. Jadi itu hasilnya guys. Oh ya, ini untuk bannya masih trial guys, jadi belum ban aspal ya. Jadi ini sesuai dengan peruntukannya. Kita tes pakai ban trialnya. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini ya. Sampai jumpa di video-video eksperimen kita di video yang lainnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.